Sindo Trijaya, kembali lagi bersama talk show akhir pekan Teranga Polemik Sindo Trijaya. Kita masih membahas topik telenovela KPK Polri. Pembicara kita yang keempat sudah hadir, ini tunggu-tunggu juga, Bung Haris Azhar, Koordinator Badan Pekerja Kontras. Selamat pagi Bung Haris. Pagi. Ya, ini Bung Haris sudah siap, profesional sih kalau digambarkan Bung Haris sudah siap dengan laptopnya. Dengan kita tahu Kontras ini kalau bicara datanya ini selalu padat ini. Kita ingin tahu sekarang dalam konteks ini, kalau ditanya Kontras melihat seperti apa, sudah tentu Kontras mengkritik habis-habisan masalah ini. Tapi ada apa yang dilihatnya masalah apa rekayasa kasus kah atau apakah memang masalah hukum atau seperti apa? Saya tidak tahu kosakata yang tepat ya, tapi mungkin jangan-jangan ini jauh lebih besar dan jauh lebih penting daripada sekitar soal penegakan hukum. Penegakan hukum itu baik, tapi jika dia dilakukan dengan motif pada bahasa hukumnya unproper causative ya, sebab-sebab yang tidak tepat itu juga jadi pertanyaan. Karena begini, singkat aja, karena semua orang punya masalah. Apakah semua orang harus dibawa ke proses hukum? Ya kan, ada dirinya. Seperti itu. Novel Baswedan ini saya melihatnya sebagai, kalau orang Jakarta bilang, bacaan. Bacaan itu artinya titik yang disengaja dipelihara untuk diganggu setiap polisi punya problem dengan KPK. Ya kan? Jadi Novel Baswedan hari ini ya, terlepas dari tarik ulur debatnya, dibiarkan dia di KPK, tidak diminta ke polisi, balik ke Mabes Polri atau ke Polri. Tapi kasusnya juga kemarin dibiarkan saja. Jadi menikmati juga pernyataan SBY tahun 2012 yang bilang jangan diteruskan. Jadi dinikmati. Yaudah biasanya nanti Bukan saat yang tepat kan SBY saat itu ya? Bukan saat yang tepat. Nah, jadi sebenarnya tidak ditafsirkan sebagai yaudah nanti kalau nanti ganti rezim atau bagaimana, ini jadi lemah. Kejadian lagi kasus DS dan kasus BG kan motifnya sama-sama merepresentasikan. Kalau DS terkait dengan satu unit besar dalam Polri, kalau BG menurut saya terkait dengan satu rezim politik di dalam Polri dan luar Polri itu sendiri. Nah itu titik lemahnya. Nah sekarang saya mau masuk ke kasusnya Novel Baswedan. Saya mau mengingatkan lagi saja kasus ini. 2012 kami juga yang jadi kuasa hukumnya. Kami investigasi, kami dapat data, olah data, dan ketemu dengan beberapa saksi. Apa yang disampaikan oleh saudara Anton Carlyan sebagai Humas Polri, terus saya itu tidak begitu adanya, ya kan? Bahwa Novel Baswedan memimpin kelompok dan lain-lain tidak. Dalam investigasi kami, Novel Baswedan itu baru 4 hari di sana di kantor tersebut. Lalu dia ngikut aja sama rombongan. Jadi memang ada satu kebiasaan dalam Polri dan kami, kalau ada maling-maling yang mencuri, maling-maling kriminal-kriminal itu memang dibawa ke pantai tersebut. Jadi itu kalau dalam istilahnya film-filmnya lah. Yeah. Nah, di pantai Panjang Bengkulu, wisata alam pantai Panjang Bengkulu. Nah itu dibawa ke sana. Dan singkatnya saya cuma mau bilang, waktu itu dia datang terlambat. Ketika si beberapa orang, 4 orang itu sudah ada yang dikerjain, bahkan ada yang lari ditembak dan lain-lain. Nah setelah peristiwa ternyata satu orang namanya si Aan, dia meninggal. Nah ketika meninggal, bikinlah faktanya bahwa dia mencoba melarikan diri, lari, terus jatuh, kena batu dan meninggal. Ya. Si Novel diminta oleh Kapolresta untuk bertanggung jawab, urus nih semua. Dia datang ke keluarganya, minta maaf dan lain-lain. Singkat kata, Novel diminta bertanggung jawab, membangun komunikasi, dan terakhir diminta bertanggung jawab secara hukum. Di sidang etik, Novel sudah protes. Kenapa saya dipersalahkan? Gitu. Terus ada dikatakan dalam sidang etik itu ya sudahlah, ini kan hanya untuk proses saja. Ini menandakan bahwa sidang etik itu memang mudah direkayasa. Kalau itu ada transkrip sidang etiknya? Ada dong. Ada transkrip itu yang nggak ada, tapi putusannya ada. Putusannya ada. Nah, ini yang sebetulnya catatan juga Pak buat Pak Profesor Adrianus, ya kan?
sidang etik ini juga akan manipulasi karena satu atap dalam halaman gitu. Nah itu satu. Jadi itu saya mau menggambarkan bagaimana rekayasa kasusnya saja sudah direkayasa. Lalu hari ini penyelesaiannya juga direkayasa. Nah bukti rekayasa lain, saya mau berangkat ke peristiwa 2 hari yang lalu. Kita dari tim lawyer baru saja merilis ada 7 setidak-tidaknya ya. Kita bikin 7 aja lah, kalau bikin 7 dulu nanti kan kebanyakan juga. Banyak kan nggak selesai kita Kalau ngomong. kirim ke media nggak cukup halamannya. Satu, katanya Bareskrim menelpon pengacara yang mana? Bagi dong nomornya, pengen tahu sih. Ya kan? Nomor pengacara yang mana yang ditelepon? Oh, oke. Ya kan? Ada berapa pengacara sih sebenarnya, Bu Haris? Kenapa? Ada berapa pengacara untuk apa tadi kalau sampai di 20 lebih. 20. Dan ternyata di telepon yang mana? Saya nggak tahu. Oh nggak tahu. Katanya malam-malam itu waktu penangkapan di hotel, apa namanya di dalam pengacara yang mana? Kita nggak tahu. Ya. Terus tidak ada penahanan, yang ada penangkapan selama 1 ke 24 jam, udah lebih 24 jam di gue. Ya. Fakta ada penahanan. Bahkan sejak kemarin surat penahanan sudah ada lewat media surat telah terlihat. Nah itu kan ya. Jadi kita nggak ngerti ini seharusnya penangkapan atau penahanan. Lalu katanya 25 lawyer ingin ikut rekonstruksi di Bengkulu. Kita nggak ada tuh yang pengen ikut rekonstruksi dengan biaya Polri. Toh sudah ada di sana semua sekarang. Oke. Berangkat sendiri. Maksudnya si polisi sama ya. kita malah masih di sini. Nah, posisi kita menolak rekonstruksi. Waktu 2012 sudah ada rekonstruksi. Persoalan bahwa itu tidak diakui, terus ngapain melakukan rekonstruksi waktu itu? Ya kan? Nah, itu beberapa hal. Nah, saya ingin saya dari 7 itu ada satu hal yang penting. Penggeledahan kemarin di rumah Novel. Itu tidak ada surat penggeledahan. Terus ini peristiwa apa? Kalau peristiwa penembakan, penyiksaan yang ada di Bengkulu, kenapa rumah Novel yang ada di Kelapa Gading? Ya kan? Terus kenapa laptop anaknya dibawa? Kenapa barang-barang terkait milik istrinya yang punya usaha juga dibawa? Entah kalau kita bilang ambil barang orang lain atas nama hukum, maka Oke. ya kan? Nah jadi ini apa? Terus begitu mau penyitaan 22 item tidak punya, mau dikasih secantik kertas tulisan, ditolak sama tim lawyer, baru ada hubungin atau kantor polisi apa di Kelapa Gading Polsek. Jadi prosedurnya banyak yang ditabrak dari Tabrak. Terus dibilang Novel Baswedan punya rumah 4. Saya sih berdoa mudah-mudahan lebih dari 4. Tapi kan nyatanya nggak begitu. Oke. Nyatanya hanya satu itu aja. Hanya 1 rumah itu. Oke. Tanah dibeli 300 juta lebih, dia bangun 200 juta. Jadi rumah yang mana? Jadi menurut saya penegak hukum juga harus baik dalam bekerja. Ya. Nah ini menurut saya dari sisi substansi dan dari sisi hukum acara banyak sekali yang tidak tegas. Jadi dibalik itu semua, kalau ada orang mau bilang bahwa ini pelemahan, menurut saya KPK sudah lemah kok. Sudah lemah, maksudnya gimana? Sudah lemah. Jadi artinya ya dari proses soal ribut soal BG itu sudah lemah. Saya punya kecurigaan lain bahwa ini memang upaya menghabisi. Terminasi KPK ya? Menghabisi bukan KPK, semua pihak yang menentang polisi. Oke. Dan situasinya makin buruk. Nah yang terakhir yang saya sampaikan, kalau begini caranya, hukum dipakai untuk memperburuk situasi, untuk menciptakan ketidakteraturan, disorder. Ya. Ini namanya law enforcement disorder, penegakan hukum yang tidak teratur, ada ketidakteraturan, atau police disorder. Pertanyaan saya, bagaimana menyelesaikannya? Ya, Bung Haris, tadi kalau kita sambungkan tadi di awal sebelum Bung datang, Bang Adri mengatakan bahwa untuk kasus novel ini tahun 2012 itu memang bisa diakui ada suasana kebatinannya atau kondisinya waktu itu diada-adakan kasusnya, dikondisikan, dan akhirnya memang belum matang kasusnya. Tapi kalau untuk yang 2015 ini memang sudah beres, sudah matang, jadi tinggal ini adalah masalah murni hukum. Bagaimana melihatnya?
Saya melihat dari hukum acaranya malah tambah nggak beres. Tambah nggak beres sebanyak 12. Ya kan? Tambah nggak beres. Dari hukum acaranya makin kelihatan bahwa memang kasus ini tidak jelas. Pasalnya diubah dari 351 ayat 3 dan 1 jadi 351 ayat 2. Oke. Dan satu lagi nih tadi kalau kata Bang Andri nih, kalau mengaitkan itu jadinya lebay kan ya? Mengaitkan antara ini kriminalisasi, jadi kasus novel ini sebagai kriminalisasi. Menurut saya lebih dari lebay, tapi bukan di kami, justru di pihaknya Pak Denus dan kawan-kawan polisi. Oke, profesional. Ini tema paling nanti kita tanya. Jadi lebih dari lebay deh. Nanti kita coba tanya lagi Bang Andri. Tapi profesional sih Bang Andri ketawa saja dari ketika dengarnya. Kita jeda dulu.